Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lebih cepat untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir ataupun secara batin, kondisi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini adalah tuntunan salat, tuntunan syariat dalam melaksanakan salat atau tuntunan lahir. Di mana kemudian kita menemukan cara takbirnya berbeda-beda. Cara rukuknya berbeda, meletakkan tangan berbeda. Ada yang di atas dada, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar, bahkan ada yang melepas tangannya. Dan ketika turun dari i'tidal menuju sujud, ada yang mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan tangan. Dan kemudian ketika tahiyat, ada yang jarinya bergerak-gerak, ada jarinya diam. Kemudian ketika membaca doa iftitahnya pun berbeda, banyak versinya. Ini adalah tuntunan salat lahir yang dilihat oleh para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh. Ini adalah tuntunan lahir. Maka kita menemukan para sahabat berbeda dalam meriwayatkan tata cara salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita memiliki dalil, selama kita memiliki landasan, maka syariat lahir dalam sholat ini tidak perlu kita perdebatkan. Kajiannya ada dalam kajian bidang fikih, maka yang belajar fikih akan mengerti tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la ra'aitu ruku'akum wa khusyu'akum." Demi Allah, sungguh aku melihat rukuk kalian dan kekhusyuan kalian. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, Rasulullah dapat melihat rukuknya para sahabat, gerak sholatnya para sahabat. Dan Rasulullah bisa melihat isi hati para sahabat yang sholat di belakangnya, khusyuk atau tidak. Ini adalah aspek batin dari sholat. Berapa banyak di antara kita ketika imamnya takbirnya, cara takbirnya berbeda dengan kita sudah melihat, wah salah imamnya ini. Ini kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang menjadi penguji sholatnya orang lain. Padahal di awal dia mengatakan usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia menilai salat orang lain. Imamnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahnya sir. Wah, imam ini gimana?
tidak membaca bismillah, dia salah, nggak sah sholatnya. Dia sedang menjadi penguji, atau jangan-jangan dia sedang menjadi Tuhan, sehingga menilai sholat orang lain. Di mana kekhusyuan itu? Artinya tidak ada khusyuk dalam sholatnya. Dia hanya berpaku kepada tuntunan lahir, tapi hatinya tidak bersih. Maka jangan heran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat dia justru meninggalkan kema'rufan dan melaksanakan kemungkaran. Karena apa? Hatinya tidak bersih. Bayangkan kita sekarang sedang sholat, di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kekhusyuan kita, maka kita akan khusyuk. Bagaimana kalau kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita? Maka kita akan lebih khusyuk lagi. Ini adalah sisi yang kedua dari sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisi yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni azamtu an utawwila fi sholati. Aku sudah bertekad untuk memperpanjang bacaan dalam sholatku. Fasami'tu buka as-sabiyyi. Kemudian aku mendengar tangisan bayi. Kemudian aku mengurangi panjang bacaan sholatku, karohiyatan an asyukko ala ummihi. Saya khawatir memberatkan kepada ibu dari anak bayi yang menangis tersebut. Ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya tidak khusyuk karena diganggu teriakan bayi? Na'udzubillah, tidak ada sholat yang lebih khusyuk dari sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak di antara kita ketika adik-adik kita yang kecil-kecil ini yang sholat bersama kita, kemudian aminnya lantang, amin, kita merasa terganggu. Artinya kita belum khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan bayi, kemudian beliau mengurangi panjangnya bacaan sholat, takut mengganggu kehusyuan dari ibu bayi tersebut. Berapa banyak di antara kita yang ketika menjadi imam sudah hujan deras di luar, dia tetap memperpanjang khutbahnya, memperpanjang bacaannya. Kita enak di dalam, yang di luar. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusyuk secara lahir, khusyuk secara batin, tapi tetap memperhatikan kekhusyuan umatnya agar sama-sama khusyuk menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat. Maka jangan heran kelak di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ketika kita bisa ikhlas, bisa khusyuk di dalam sholat, kita akan bisa khusyuk menghamba kepada Allah di luar sholat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan lahir, ketakwaan batin, dan juga peka dengan kondisi sosial kemasyarakatan kita, sehingga kemudian kita menyatu dalam kecintaan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim.
Allahumma salli ala man minhun syaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu Adam alaihi salam fa'ajazal khalaiq wa lahu tadha'alatil fuhum falam yudrikhu minna sabiqun wala lahiq faryadul malakuti bi zahri jamalihi muniqah wa hiyadul jabaruti bi faydhi anwarihi mutadaffiqah fala syai'a illa wa huwa bihi manut idh laulal wasitatu la dhahaba kama qilal mawsut salatan taliku bika minka ilaihi kama huwa ahluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba masyayikhina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wafqahu qawlana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min qawlin bila ilmin wa na'udzubika min ilmin bila amal. Allahumma iftah lana futuhal arifina bik wa 'allimnal adaba ma'ak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.